Halo, sahabat guru penggerak yang hebat. Perkenalkan, saya Hoyensianus Timo, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 3 Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang koneksi antara materi. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pengajaran dan pendidikan, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki HD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Yang ketiga, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun, tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Yang kedua, dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh pak tani atau pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam menerapkan pembelajaran harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman pada peserta didik. Ki HD menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Lalu Ki HD juga menekankan pada penanaman budi pekerti. Menurut Ki HD, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Sedih merupakan perpaduan harmonis antara cipta dan karsa, demikian pula bahagia. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama, murid adalah objek pembelajaran. Yang kedua, murid adalah seseorang yang belum mengetahui segala sesuatu. Yang ketiga, pembelajaran dalam kelas sesuai dengan kemauan guru. Yang keempat, guru merupakan pusat pembelajaran. Yang kelima, murid dianggap bodoh ketika mereka tidak bisa menyelesaikan persoalan. Keenam, fokus hanya menyelesaikan materi. Yang ketujuh, pembelajaran berhasil ketika mencapai KKM. Yang kedelapan, hanya berfokus pada kemampuan kognitif. Yang kesembilan, sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki HD, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan selama ini ternyata kurang tepat. Saya menyadari bahwa seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, yaitu kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Kemudian, murid sebagai subjek pembelajaran, yaitu diberikan kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Berikutnya,
Guru sebagai fasilitator pembelajaran dan berperan sebagai manajer. Guru harus mempelajari karakteristik dan menggali potensi masing-masing murid. Pembelajaran kepada murid harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sebagai pusat pembelajaran. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad ke-21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Ketiga, memberikan pembelajaran kepada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya, menggali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Dan pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntut. Sebagai akhir dari refleksi saya pada materi ini, saya mengatakan, jadilah guru yang selalu memberikan teladan yang baik kepada anak didik, juga kepada siapapun. Salam guru penggerak, mari bergerak, tergerak, dan menggerakkan.